menggunakan SPSS 26. Di sini saya sudah mempunyai contoh yang ada di Excel. Di sini ada 30 responden. Jadi seluruh data ini kita copy dan kita pindahkan ke SPSS 26. Dan ini adalah contoh tampilan SPSS 26. Lalu kita klik kanan. Di sini ada paste with variable name. Lalu kita klik, akan muncul seperti ini. Jadi data tadi akan otomatis terpindahkan ke SPSS 26. Lalu yang pertama kita akan menguji validitas. Nah, ini adalah contoh kuesioner yang saya punya. Di sini ada DF sama dengan N-2. Jadi maksudnya adalah jika rekan-rekan mempunyai 30 responden, maka dikurangi 2 jadi 28. Jadi 28 ini adalah menjadi patokan untuk pembeda atau perbandingan untuk skor yang kita hasilkan dari SPSS nanti. Lalu yang pertama kita menguji validitas, kita klik analyze. Di sini tampil seperti ini. Kita klik correlate dan bivariate. Di sini ada tulisan bivariate. Kita klik, lalu muncul seperti ini. Lalu kita klik seluruhnya dari responden sampai ke total score dengan mengklik shift dan panah ke bawah. Lalu di sini ada panah ke samping, kita klik, lalu kita centang percent, total, dan flag significant correlation. Lalu kita klik OK. Setelah itu nantinya akan muncul hasil dari uji validitas. Lalu kita bandingkan dengan kuesioner yang kita jadikan contoh tadi. Nah, ini contoh hasil dari uji validitas dengan cara menggunakan SPSS 26. Jadi di sini hasilnya, jika hasilnya lebih besar daripada kuesioner yang jadi contoh tadi, maka data ini bisa dikatakan valid. Rekan-rekan bisa melihat di sini skornya ada 842. Nah, selanjutnya kita akan menguji reliabilitas. Nah, kita di sini menggunakan atau contohnya dari keamanan. Jadi tadi kita menguji keamanan, data keamanan. Selanjutnya kita menguji reliabilitas, mengklik analyze, lalu muncul seperti ini lagi, seperti ini. Lalu kita klik nantinya scale. Nah, muncul seperti ini. Kita klik ini reliability analysis. Nah, tampilannya seperti ini, sama seperti tadi, namun kita hanya mengklik dari X2.1 sampai X2.5 saja dengan cara mengklik shift dan tombol panah ke bawah. Lalu kemudian kita klik panah ke kanan, lalu secara otomatis seperti ini akan pindah ke kolom ke kanan, lalu kita klik OK. Nah, ini cara menguji reliabilitas. Sebentar lagi akan muncul hasil dari uji reliabilitas menggunakan SPSS. Rekan-rekan lihat, di sini kita bisa bandingkan skor totalnya nanti. Jika kecil dari ini, nah ini muncul reliabilitas. Jumlahnya adalah 855. Nah, ini jika jumlah skor ini lebih besar dari jumlah skor yang ada di contoh tadi, maka data ini bisa dikatakan
reliabilitas. Nah, selanjutnya kita menguji normalitas. Tadi ada di data view, kita masuk ke variable view. Nah, itulah perbedaannya. Ada di measure yang bertulisan nominal, kita ubah menjadi scale, karena itu cara untuk menguji normalitas. Setelah semuanya telah dirubah menjadi scale, kita klik lagi data view, kita klik analyze, kita ambil descriptive statistic dan muncul seperti ini. Kita pilih explore, lalu muncul lagi seperti ini. Kita klik dari X2.1 sampai X2.5 dengan cara klik shift dan tombol panah ke bawah. Nah, seperti ini. Kita klik lagi panah yang paling atas ini. Nah, otomatis pindah ke tabel sebelah kanan. Kita cek statistik deskriptifnya sudah tercentang. Jika belum, kita centang dulu baru klik continue. Lalu di plot kita klik faktor, stem, serta normalitinya kita centang terlebih dahulu. Kita centang terlebih dahulu, baru kita klik continue. Setelah itu baru kita oke kan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah cara menguji normalitas. Sebentar lagi akan muncul hasil dari uji normalitas menggunakan SPSS 26. Nah, sambil kita menunggu uji dari normalitas ini, sedikit saya jelaskan bahwa data yang saya uji ini hanya sebagai contoh untuk rekan-rekan membuat atau menguji validitas, reliabilitas, serta normalitas untuk data yang rekan-rekan punya nantinya. Saya menggunakan 30 responden. Jadi di sini kita lihat kolom ini ada 0,05 ya. Ini sudah ketentuannya. Nah, kita lihat di bagian sig. Sig ini signifikan ya. Karena responden kita berjumlah 30, maka kita lihat di Kolmogorov ini. Jika di bawah 30 responden, maka kita melihat di Shapiro-Wilk. Nah, selanjutnya kita menguji validitas, reliabilitas, dan normalitas di bagian layanan. Karena tadi kita hanya menguji bagian keamanan saja. Lalu kita klik layanan. Sama seperti tadi, kita copy semuanya. Di sini juga ada 30 responden ya. Kita copy semuanya menggunakan Ctrl C. Lalu kita buka SPSS 26 seperti tadi. Nah, ini masih data tadi ya, yang layanan. Lalu kita klik panah ini untuk menghilangkan atau membersihkan SPSS kita agar tidak ragu nantinya melihat hasil. Lalu kita klik kanan, timbul seperti ini. Kita klik paste with variable names, sama seperti tadi ya. Lalu kita klik ini, akan secara otomatis terpindahkan seluruh data yang ada di Excel tadi ke SPSS 26. Kita klik analyze, kita ambil correlate, bivariate, lalu seperti ini lagi karena kita menguji validitas ya. Seperti ini. Kita klik semuanya, lalu kita klik tanda panah ke kanan. Lalu kita pastikan persennya sudah tercentang, totalnya sudah terklik, significant correlationnya sudah tercentang. Lalu kita klik OK.
Setelah itu kita tunggu hasil dari SPSS 26 ini. Jadi kita menguji dengan membandingkan skornya. Kita lihat ini kuesioner yang tadi ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, jika skor dari SPSS yang dihasilkan oleh SPSS ini lebih besar daripada skor yang kita jadikan contoh tadi, maka data ini bisa kita katakan valid. Karena data sebelumnya itu hanya berjumlahkan 0,3610 ya. Lalu kita klik lagi analyze untuk menguji variabilitas. Kita klik scale, kita ambil reliability nya, akan muncul seperti ini. Kita klik semuanya terkecuali responden dan total score. Lalu kita klik panah ke kanan, otomatis terpindahkan ke kanan, klik OK. Maka kita baru saja menguji reliabilitas dari data bagian layanan ya tadi. Bisa kita tunggu. Jadi nanti jika total skor yang dihasilkan oleh SPSS dari uji reliabilitas ini lebih tinggi dari contoh yang kita ambil tadi, maka data ini bisa kita katakan juga reliabilitas. Nah, ini sudah muncul. Nah, bisa rekan-rekan lihat jumlahnya itu ya, cukup tinggi. Lalu selanjutnya kita menguji validitas, normalitas. Kita klik variable view, lalu kita ganti nominal menjadi scale seperti semula tadi. Nah, ini sudah saya ganti. Kita pindah ke data view, lalu kita klik analyze, kita ambil descriptive statistik karena kita akan menguji normalitasnya. Lalu kita ambil explore, otomatis sudah muncul di sini. Kita klik seluruh X3.1 sampai X3.5. Udah kita shift, lalu kita klik panah ke kanan. Kita pastikan dulu statistiknya, deskriptifnya sudah tercentang. Kita continuekan dulu. Plotsnya sudah, vektor, stem, serta normality-nya sudah harus tercentang ya rekan-rekan. Lalu kita klik continue. Setelah itu baru kita klik OK. Setelah itu kita tunggu hasil dari uji normalitas dari data layanan tadi. Rekan bisa melihat di sini bahwa hasilnya nanti jika kecil dari 0,05 maka datanya belum bisa dikatakan normalitas. Namun jika hasilnya lebih dari 0,05 maka baru bisa dikatakan normalitas. Jadi rekan-rekan bisa melihat di sini di bagian Kolmogorov, bagian signya ya atau signifikan, bahwa ini lebih kecil dari 0,5 berarti datanya belum bisa dikatakan normalitas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya cara menggunakan SPSS 26 dengan menguji validitas, reliabilitas, serta normalitas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.